Pagelaran seni wayang inklusi. Kebayang nggak wayang itu, tapi yang memerankannya teman-teman all disability. Jadi ada Down syndrome, ada tunanetra, ada tunarungu, ada yang cacat physically pakai kaki palsu. Katanya kalau di luar negeri itu lansia pun dimasukkan ke dalam kategori disabilitas. Hai Sdul Jatim, ya apa kabarnya? Pasti sehat-sehat aja kan? Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di YouTube channel kesayangan kita semua di Golkar Jatim TV. Nah, Sdul Jatim, isu yang ada di Indonesia cukup banyak. Salah satunya isu yang masih belum bisa teratasi adalah isu tentang penyandang disabilitas. Nah, bersama saya sudah ada narasumber yang super kece, yang super keren, dan beliau merupakan pegiat dari disabilitas dan merupakan relawan dari komunitas Mata Hati. Halo Mbak Dian Ika Riani. Panggilannya apa nih Mbak? Eka. Hai Mbak Eka, Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, Mbak Ika ini luar biasa ya. Mbak Ika ini salah satu pegiat disabilitas di Surabaya. Nah, ya. Berarti di komunitas Mata Hati. Bisa ceritain sedikit nggak tentang komunitas Mata Hati itu apa sih? Komunitas Mata Hati sebenarnya sih sama aja Mbak kayak komunitas yang lain. Di situ ada sekumpulan anak muda yang disabilitas dan non disabilitas karena kita emang mengutamakan inklusi itu tadi. Di situ teman-teman punya visi misi gimana menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi yang lainnya gitu. Jadi mereka memikirkan membuat program-program buat teman-teman disabilitas, keluarganya, dan yang non disabilitas juga. Kemudian, nah, awalnya bisa tergerak hatinya Mbak Ika nih, kok bisa tergerak masuk ke komunitas ini gimana? Aku tuh dulu di pas kuliah Mbak, itu emang aktif banget sih di organisasi kayak gitu. Jadi ada ISEC, ya salah satunya, tahu ya, seangkatan kita. Jadi dulu ISEC itu kan ada di UE gitu ya. Nah, terus salah satu isunya kita waktu itu ada isu tentang disabilitas. Nah, kemudian kenalan dengan salah satu pendiri komunitas Mata Hati, yaitu Om Gandhi. Kita sering nyebutnya Om Gandhi ya, Om Sony. Terus saya dikenalin sama teman-teman tunanetra. Pertama kali tunanetra. Waktu itu saya dikenalin sama Dani, dan mindset saya sih saat itu masih yang kayak dulu tuh ibu saya sering bilang sama saya, papa juga sih, nanti nak kalau ketemu tunanetra orang buta itu harus dikasih duit ya gitu, karena emang mindsetnya kan tunanetra tuh minta-minta ya Mbak ya. Saya dulu di sebuah provinsi barat Indonesia di Aceh. Oh, di Aceh, jadi kan beberapa tahun tunanetra itu gitu, tahun aku ya tahun 90-an lah ya kita ya berarti gitu. Jadi mindsetnya tuh masih yang kayak seperti itu gitu. Jadi ya itu sentuhan pertama, kenalan pertama, gimana cara berinteraksi. Takut juga sih pertama nih gigit gak ya gitu kan. Akhirnya ya kayak biasa aja, jadi kayak sampai sekarang ya tetap dekat, tetap berteman, dan saling mengisi ya untuk melakukan banyak hal buat lingkungan dan sekitarnya gitu. Berarti aktivitas dari komunitas Mata Hati itu apa aja sih? Macam-macam sih Mbak, kayak kita ada namanya pelatihan IT buat tunanetra, itu baru tuh. Kemudian kita kemarin baru selesai juga, ada tanggal 11 Desember, alhamdulillah kemarin Pak Sarmuji juga hadir sama Ibu, gitu. Kita ada kegiatan pagelaran seni wayang inklusi. Kebayang nggak wayang itu, tapi yang memerankannya teman-teman all disability. Jadi ada Down syndrome, ada tunanetra, ada tunarungu, ada yang cacat physically pakai kaki palsu. Mereka memainkan wayang gitu? Enggak, wayang orang. Nanti bisa lihat di YouTube Oh, komunitas Mata Hati. Bisa lihat di YouTube komunitas Mata Hati Mbak. Jadi di situ tetap itu judulnya Semar Membangun Inklusi. Jadi itu hanya sekedar kayak wadahnya aja, tapi sebenarnya kita tuh ada kalau judul aslinya kan itu Semar Membangun Kayangan ya. Nah ini kita ganti inklusi, karena emang kita menyampaikan pesan inklusi melalui pagelaran seni itu. Jadi tetap kayak model OVJ gitu, jadi ada kayak musiknya yang ada role peran-perannya juga musiknya ada. Tuh semuanya tunanetra yang main musik dan nyanyi. Kemudian sini ada yang kayak dramanya, ada dalangnya juga kayak gitu. Butuh berapa lama itu untuk latihan kayak gitu Mak? Sekitar 2 bulan lah, karena kemarin agak-agak kayak cepet-cepetan juga. 2 gitu. bulan tuh cepet loh menurut saya. Iya sih juga, karena kita kayak harus men-tiktokkan ya bagaimana tunanetra ketemu yang teman-teman tuli, gitu kan butuh effort yang lebih juga ya. Satu nggak bisa lihat, satu nggak bisa mendengar, itu susah tuh komunikasinya. Berarti itu dari pegiat disabilitas, aktivitas-aktivisnya itu membantu untuk ya relawan, kita sebutnya relawan. Jadi
disabilitas dan relawan tuh sama pentingnya Mbak, karena di tanpa relawan itu ya nggak ada yang bisa mensupport mereka seperti itu. Dan teknologi salah satunya yang sangat mendukung disabilitas itu menjadi ability, jadi disnya hilang. Aku tuh pernah lihat nih ada orang tunanetra, terus dia bawa handphone. Itu gimana sih caranya? Terus apa yang mereka lihat di handphone itu gitu? Padahal nggak kelihatan ya Mbak, apakah handphonenya ada kayak totol-totolannya gitu ya, kayak braille gitu. Apa sih itu, Mbak? Jadi teman-teman tunanetra itu sangat terbantu teknologi Mbak. Jadi ada namanya semua handphonenya tuh sama sih Mbak. Android apapun tuh sama, mau iPhone kek, mau Xiaomi kek, mau apapun bisa. Jadi nggak harus handphone kayak harus mahal atau spesifik tertentu. Kita tinggal mengaktifkan saja di menu accessibility-nya itu, nanti dia akan mengubah tulisan menjadi bunyi. Jadi bunyi pep, jadi dia meng-spelling, jadi dia screen reader, membaca apapun yang ada di screen. Jadi teman-teman tunanetra kita itu ya bisa berinstagram, Facebookan, YouTubean, iya. Bahkan jadi dengan membuka Instagram dia bisa tahu apa yang ada di dalam Instagram jadi itu. Jadi matanya kan mata keduanya untuk melihat dunia, bisa membaca Google juga, mencari berita apapun itu menggunakan ya tadi screen reader tadi. Jadi semua handphone udah ada bawaannya, itu sudah ada. Jadi tinggal diaktifkan saja Mbak. Pengen tahu sih kayak apa sih? Kalau ini aku tidak mengaktifkan yang itu ya, tapi aku akan menunjukkan aplikasi-aplikasi lain yang membantu mereka. Ini contohnya kalau kita lagi bertemu dengan teman-teman tuli ya atau tunarungu, itu sebutannya kita tuli itu memang sebagian orang menganggap kasar, tapi ada kelompok yang menganggap tuli itu adalah budaya. Jadi it's okay kalau justru mereka lebih senang dipanggil tuli dibandingkan tunarungu. Tapi bagi saya gak masalah sih memanggil apapun itu ya. Nah jadi kita ini ada namanya transkripsi instan. Ini bisa dilihat nih, ambil di Google Play Store dan ini free gitu ya. Jadi nah ini saat kita ngomong, jadi ini mengubah Mbak Ika ngomongin betul. Jadi dia ini mengubah suara menjadi teks Mbak, kebalikan dari yang tadi tunanetra screen reader kan. Kalau screen reader membaca pembelajaran ini jadi jadi dia bisa ikutan membaca apapun yang kita ngomongin. Jadi kita sekarang kalau berinteraksi dengan teman tuli itu udah jangan takut, don't worry. Jadi kita bisa ada ini, jadi tinggal bisa tunjukin nggak ke Sesedulur Jatim nih? Ini kayak gitu. Jadi tinggal install aja, ini free kok ini. Install aja ya, tuh kata-katanya langsung keluar nih. Iya, apa aja. Kita mau apa keren gitu. Keren banget ya. Ya, ini emang belum sempurna sih Mbak. Artinya kayak omongan kita masih bercampur gitu ya, kayak yang teman-teman tunarungu kayak ini yang ngomong siapa kan agak bingung ya. Kemarin tuh sempat diajak ITS itu sama IHES, Artificial Intelligence, Healthcare and Society. Jadi itu sebuah ada kayak lembaga di ITS itu dia mau mengembangkan ini. Jadi emang dia fokusnya ke teknologi buat disabilitas. Jadi mungkin nanti ini bisa dibuat kayak kalau aku jadi warna merah, kalau Mbak yang ngomong biru. Jadi kayak ada misalnya gini, ada bingung perbedaan ya, suara antara satu dan yang lain. Iya, itu buat teman tuli. Nanti kalau buat teman tunanetra itu kan tidak bisa melihat ya Mbak. Iya, betul. Tidak bisa melihat ya, buta lah sebutan itunya. Nah, tunanetra tuh kalau gimana kalau saat dia harus sendiri terus nggak ada orang di sekitarnya ya. Mereka tuh pakai banyak aplikasi Mbak. Ini contohnya ya, nih pakai aplikasi namanya Sullivan. Ini aku capture ya. Misalnya dia gini kan, aduh nggak ada orang nih, aku pengen tahu nih ini di depan ini apa gitu ya. Ya dia pakai bantuan aplikasi ini, tinggal di capture aja. Nah ini ya tadi udah ya, coba sebentar. Itu terlihat meja dengan kaki dan kaki. Nah, jadi dia bisa keren banget. Ajaib ya. Meja dengan kaki, bener ya ada kakinya. Bahkan mereka bisa selfie dong, Mbak. Jadi di selfie tuh kalau lagi kayak gini tuh kayak dia mengarahkan kiri, kanan, sehingga fokusnya itu bisa fokus ke kita gitu. Wow, keren. Kalau video call gitu bisa? Kalau tunanetra ya bisa aja video call, tapi kan nggak kelihatan. Tapi kita punya satu lagi aplikasi itu mungkin namanya itu Be My Eyes, jadilah mataku. Jadi itu aplikasi di mana kayak ada sejumlah orang volunteer di situ. Misalnya aku lagi sendiri nih, aku tidak bisa melihat. Terus aku pengen jalan ke sana, tapi ini apa ya depan sana ya? Aku di depanku, aplikasi itu Be My Eyes. Terus aku kayak ngarahin gitu aja. Nanti di sana akan ada volunteer yang akan membantu menjadi mata kita. Hati-hati, jalan lurus aja ke kiri gitu. Atau aku butuh lihat duitku nih berapa ya gitu kan. Dia hidupin itu. Oh itu yang kiri 50.000, yang kanan 100.000. Contohnya kayak gitu. Jadi emang teknologi itu sangat-sangat membantu teman-teman disabilitas itu. Nah, kira-kira itu para penyandang disabilitas tuh semua
di Indonesia khususnya itu tahu nggak sih dengan aplikasi-aplikasi tersebut? Kayaknya tidak semuanya tahu Mbak. Jadi emang sama aja sih disabilitas kayak kita ya. Mereka harus kayak bergaul ya dengan komunitasnya, benar. Sehingga mereka bisa menerima informasi itu. Nah makanya saya sering kali tuh komunitas kita itu kedatangan orang tua dengan anak disabilitasnya. Biasa kayak masih bayi atau masih kecil gitu ya. Terus bilang, gimana nih ya anakku ke depannya gimana ya gitu kan. Gak usah khawatir Bu, insya Allah ada jalan. Ini mas-masnya, jadi teman-teman kita yang tunanetra tuh S2, S3 loh Mbak. Beasiswa semua. Yang terakhir kemarin Dani itu S2 Kebijakan Publik UNER. Terus kita punya teman tuh Tommy, Humas Mata Hati juga, S2-nya di Aussie, nanti ini S3-nya mau di Amerika. Insya Allah berangkat bulan Juli. Jadi, dan dia tunanetra total gitu. Jadi ada kok harapan-harapan itu ada, jadi jangan takut. Jadi mereka bisa mandiri ya sebenarnya. Untuk apa fungsinya bergabung di komunitas itu mereka kan akan memperoleh informasi Mbak, itu pasti ya, memperoleh teman-teman juga, terus bisa lebih pede sih Mbak biasanya gitu. Karena di komunitas itu nanti akan kita bertemu dengan banyak orang, entah itu yang non disabilitas maupun yang disabilitas, kayak gitu. Nah gitu, berarti ada perbedaan ya zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah ada teknologi yang sangat membantu para penyandang disabilitas ini. Betul. Dan tuh free loh Mbak diaksesnya, itu yang kayak good news banget ya. Good news banget nih, keren banget. Nggak harus gitu. Bayar aplikasinya ya, dan tinggal ini aja. Ini pemerintah kira-kira untuk mensukseskan program-program untuk para penyandang disabilitas nih, kira-kira ada nggak sih peran pemerintah untuk ini? Ada sih Mbak, yang pasti satu akses, kemudian jadi kayak dukungan kepada universitas buat mensupport disabilitas untuk bisa berkuliah di sana dan mendapat pendidikan, itu kan salah satunya peran pemerintah juga ya. Terus sekolah-sekolah sekarang juga udah kayak wajib inklusi gitu kan, yang SMA ya. Betul. Jadi emang disabilitas ini seharusnya tidak selamanya sekolah di luar biasa terus, jadi dia harus bisa keluar dari zona nyamannya itu. Jadi ketika bersama teman-teman yang disabilitas kan otomatis dia eksklusif nyaman ya. Padahal nanti kehidupannya real life-nya itu nanti dia harus bertemu dengan macam-macam orang-orang yang non disabilitas. Gak bisa tergantung sama keluarga kenyamanannya betul. Nah itu makanya alhamdulillah sih kayak sekolah-sekolah udah inklusi dan tuh welcome banget mendukung akses, kayak ada beberapa ada kayak guru pendamping atau shadow teacher di sekolah-sekolah itu gitu. Wah, keren banget. Nah, di luar negeri dan di Indonesia itu ada sedikit perbedaan persepsi sih menurutku. Aku sempat baca artikel yang katanya kalau di luar negeri itu lansia pun dimasukkan ke dalam kategori disabilitas. Padahal kalau di sini kan untuk wanita, kalau ada fasilitas umum ya, wanita, disabilitas dan lansia, itu berarti kan mereka dibedakan. Tapi kalau di luar negeri itu digolongkan sebagai disabilitas. Kalau menurut Mbak gimana nih? Aku setuju sih Mbak. Jadi sebenarnya ketika akses itu nyaman, jadi misalnya nih pintu ya, ini kan kekecilan kalau buat kursi roda misalnya. Jadi kursi roda itu kan tidak hanya merujuk pada teman disabilitas yang menggunakan kursi roda, tapi lansia kan menggunakan itu juga. Kalaupun misalnya akses masjid kita ada kayak trap-trapan atau tangan buat mereka yang disabilitas fisik gitu ya, buat memegang. Itu kan nggak hanya buat disabilitas fisik aja, tapi juga buat lansia, buat orang yang sakit, buat yang butuh pegangan. Jadi emang access for all. Jadi akses itu dibuat, accessibility itu dibuat buat semuanya. Ya. Bener. Jadi tidak hanya untuk disabilitas, terus padahal lansia pun juga membutuhkan gitu kan. Dan memang aku kan sempat di Amerika sebulan Mbak, jadi dibiayai sama pemerintah Amerika buat melihat disabilitas di sana. Jadi emang juga mindsetnya di sana itu terhadap masyarakatnya adalah udah kayak ya udah kalau lihat disabilitas itu kita sama, jadi udah kayak sama aja gitu. Jadi kayak kasihan, kayak mindset tadi ya, kayak aku orang tuaku yang zaman dulu mikir tuh hanya kayak minta-minta tunanetra. Sekarang enggak, mereka sangat canggih soal IT-nya Mbak. Nah, jadi kalau di Amerika tuh ya mindset tuh udah dihilangkan yang kayak kasihan gitu. Jadi persamaan tuh ada, persamaan terhadap ya udah sama-sama yuk kita kompetitif nih kita berdua gitu. Jadi kesempatan itu sama dan memantaskan diri untuk menerima entah itu pekerjaan atau produk itu. Kalau misalnya bikin kue ya emang kuenya enak, bukan kita membeli karena kasihan kayak gitu. Itu jadi penyandang disabilitas tuh tidak mau dikasihani sebenarnya, tapi kita ini sama mindsetnya gitu. Mindset kita itu masih yang kayak betul. Jadi seperti itu. Kayak sekarang tuh tunanetra tuh udah bisa sangat
IT friendly ya, kayak pakai laptop karena dia ada kayak screen reader. Jadi kalau sama aja kayak handphone, laptop juga apa aja bisa, mau Apple, Kroa kayak mau yang apapun merek tuh bisa bisa, tinggal tadi masukkan aplikasi screen reader, jadi membaca apapun yang di layar jadi teks menjadi bunyi. Tuh mereka bisa kayak kuliah, bisa membaca tanda kutip ya, dari yang kayak kita nonton drama Korea juga bisa. Jadi apapun bisa. Bahkan itu kalau di Komunitas Mata Hati kan emang kita fokus ke musik juga ya, tunanetranya. Mereka dari yang bermain musik sampai aransemen musik, mixing itu pakai komputer sendiri atau sebagainya, itu mereka yang mereka bikin arrange sendiri? Iya mbak, bahkan aku tuh kalau misalnya kalian gini, aduh nih officeku kenapa ya kayak ngadat-ngadat, kayak butuh di-update atau gimana gitu, aku nyerahin dong laptopku ke mereka. Misalnya mereka yang benerin? Iya, Pung tolong dong, ini gimana nih laptopku nggak bisa. Jadi mereka. Jadi jadi mindset gitu pengen aku sampaikan ke luar sana bahwa potensi disabilitas udah sama kayak kita. Bahkan kayak, sebenarnya dari orang normal bisa sendiri, kayak teman tuli itu kayak ngambil video seperti ini, ngambil fotografer, foto-foto yang bagus itu udah banyak banget, desain baju, bahkan jadi model peragaan, busana sebagainya itu teman tuli itu bisa. Itu ada juga, kan ya, aku pengen ngomong ya soal disabilitas itu juga banyak model-model yang juga penyandang disabilitas, tapi wow luar biasa, mereka keren banget. Walaupun mereka mungkin tuli ya tidak bisa mendengarkan instruksi, tapi kan banyak relawan yang bisa nolongin mereka gitu. Dan mereka desain-desain baju gitu beberapa teman-teman tuh bagus banget, betul. Dan bisa jahit juga. Jadi maksudku ini loh potensi disabilitas zaman sekarang ini udah kayak, ayo kita pola pikir kita tuh udah kita kayak geser. Jadi nggak hanya kayak tunanetra, orang-orang yang buta itu mindsetnya adalah meminta-minta, ngamen di jalan ataupun mijat. Mijat masih banyak, tapi mijatnya sekarang udah mijat plus loh, bukan plus yang itu. Tapi plus itu kayak udah ada kayak totok wajah, jadi lebih servisnya juga kayak pakai lilin terapi kayak. Jadi yang jadi udah up, naik level gitu. Jadi udah kayak upgrade. Jadi mereka kan berarti kompetitif ya, ikut bersaing di tengah kompetisi saat ini gitu. Jadi pelayanan datang ke rumah, jadi emang dan dilatih benar-benar mengalami suatu pelatihan yang supaya mereka mendapatkan terbaik di bidangnya. Berarti mereka ini mendapatkan pelatihan apa di komunitasnya Komunitas Mata Hati ini ada memberikan pelatihan juga nggak sama kalau pijat tidak ada, tapi di jaringan-jaringan kita tuh banyak yang memberikan itu. Pemerintah juga loh Mbak, banyak memberikan pelatihan pijat itu juga ada. Gitu. Kalau misalnya aku nih pengen nih jadi relawan, gimana caranya Mbak? Boleh datang aja langsung di mana? Ke Basecamp Komunitas Mata Hati di Rungkut Asri 13 nomor 16. Rungkut Asri 13 nomor 16 Surabaya. Jadi mungkin bisa ketemu Mbak Ika juga ya di sana ya? Bisa. Oke, mungkin Mbak Ika mungkin ada last word ya, atau buat pesan-pesan buat sedulur Jatim, silahkan Mbak. Ayo kita sama-sama kayak mengubah mindset bahwa emang sekarang tuh disabilitas tuh sudah keren-keren lah. Jadi kalau tadi aku cerita mereka bisa menggunakan, yang tunanetra bisa menggunakan handphone, laptop dan sebagainya. Berarti kan mereka bisa punya potensi buat pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan itu. Teman-teman tuli juga seperti itu, yang teman-teman cacat fisik, disabilitas fisik, atau kita sebut tunadaksa, itu juga banyak potensi-potensi yang mereka bisa lakukan. Ada juga fotografer yang kakinya cuma satu kayak gitu, jadi yang dia jalan pakai lutut tuh juga ada, gitu, cuma setengah. Jadi potensi-potensi ini ayo kita sama-sama kembangkan, dan kita kalau emang ada peluang-peluang itu kita beri kesempatan pada mereka juga, tapi bukan dengan rasa kasihan, tapi emang dengan kualitasnya mereka emang profesional gitu loh Mbak. Jadi jangan dengan embel-embel, ayo yuk kita ajak bareng kerja karena kasihan gitu, jangan. Tapi emang mereka tuh luar biasa secara profesional dan emang mampu kayak gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, berarti pesan dari Mbak Ika ini berarti yuk kita dukung program pemerintah untuk menginklusifkan para penyandang disabilitas ini. Aduh, keren banget Mbak Ika. Aku jadi pengen ikutan sih sebenarnya. Boleh dong Mbak. Boleh ya. Nanti aku kontak-kontak Mbak lagi deh. Kan Mbak bisa main piano. Iya. Para musisi-musisi juga bisa join ya. Bisa. Oke, makasih Mbak Ika udah meluangkan waktunya, udah memberikan wawasan buat kita semua. Sama-sama. Nah, sedulur Jatim, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Ika, dan luar biasa. Saksikan terus
YouTube channel kita Golkar Jatim TV, karena bakal ada narasumber-narasumber yang nggak kalah hebatnya dengan narasumber kali ini. Ya, saya Jena Sarita, pamit undur diri dulu. Bye-bye seluruh Jatim.